Dan itu juga diaplikasikan di konser tahun ini. Jadi temanya itu Atalanta karena kalau dilihat mungkin udah 95% ya. Karena 5% lagi ya. Oh iya, karena 5%-nya itu penontonnya. Jadi ayo makanya beli. Ini harganya nih berapa, Kak? Harganya sendiri nih. Jadi ini masih tergolong murah ya. Performance-nya sendiri itu full lagu. Tapi nanti bakal ada drama-drama. Kenapa teman-teman Senandika ini harus wajib banget untuk membeli tiket konser Atalanta? Oke, harus banget karena ya Senandika Suara. Halo teman-teman, welcome back to Senandika Suara Wadana Podcast. Gimana nih kabarnya? Senang sekali Rian Priyatama bisa menemani teman-teman Senandika sekali lagi dalam episode spesial podcast Senandika Suara Wadana. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tuntas tentang konser yang akan dilaksanakan oleh teman-teman pengurus PSM Suara Wadana pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Nah, di sini Rian sudah menghadirkan narasumber yang akan kita tanya-tanya seputar konser. Ada Andika Hardian selaku ketua konser PSM Hai, tahun guys. ini. Silakan Andika bisa kenalan kepada teman-teman Senandika yang ada di rumah. Hai, perkenalkan nama saya Andika Rianugraha, biasa dipanggil Andika. Aku berasal dari Ilmu Sejarah 2019 dan di PSM sendiri tenor 2019. Dan di sini aku sebagai ketua panitia. Ketua panitia konser. Iya dong. Oke, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwasannya besok ya Andika ya tanggal 4 Desember PSM Suara Wadana akan menggelar konser setelah vakum cukup lama, terakhir konser di tahun 2019 dan di tahun ini akan diadakan konser lagi. Nah, kita akan tanya-tanya seputar konser dan kenapa sih teman-teman Senandika harus membeli konser dan menonton konser. Oke, kita mulai pertanyaan yang dasar dulu nih Andika. Namanya adalah Atalanta konser. Jadi konsernya bertajuk Atalanta, The Form of Love, Victory and Glory. Oke, sekarang bisa dijelaskan kenapa pemilihan Atalanta kemudian dijadikan sebagai nama konser tahun ini? Oke, jadi Atalanta sendiri itu merupakan cerita mitologi ya dari Yunani. Jadi Atalanta itu sendiri merupakan seorang dewi. Jadi dewi itu seorang pemburu babi. Jadi diceritakan bahwa dewi itu bekerja keras untuk berburu babi dan itu juga diaplikasikan di konser tahun ini. Jadi temanya itu Atalanta karena seperti perjuangan Dewi Atalanta itu untuk mendapatkan babi itu. Jadi menelisik dari awal tahun, mungkin dari akhir tahun 2021 ya, itu tim lomba PSM itu terbuat atau terbentuk. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan dan perjuangan-perjuangan dari tim lomba PSM dari awal lomba yang virtual, terus yang di Bandung kemarin, di BICF, sampai di PES Paramat kemarin, seperti itu. Sampai akhirnya dapat menang itu ibarat kata Dewi Atalanta mendapatkan babinya itu kalau kita mendapatkan kemenangan gitu ya. Oke, lalu kenapa The Form of Love, Victory and Glory dipilih sebagai slogannya? Jadi The Form of Love sendiri, love kan ibarat kata seperti cinta gitu kan. Jadi itu kecintaan atau rasa sayang dari tim-tim lomba atau dari anak-anak tim lomba atau pengurus di timnya sendiri seperti itu. Jadi rasa kekeluargaan seperti itu. Terus kemudian yang Victory and Glory sendiri itu kan berkesinambungan kan. Jadi itu mengibaratkan kemenangan yang sudah dicapai oleh tim-tim PSM dari awal tahun sampai akhir tahun kemarin, seperti itu. Oke, jadi secara garis besar Atalanta The Form of Love, Victory and Glory ini adalah sebuah gambaran bagaimana perjuangan tim lomba PSM khususnya dari awal tahun hingga akhir tahun ini ya Andik ya? Ya, benar Oke, sekali. menarik ya teman-teman. Nih dapat insight menarik dari Andika kenapa teman-teman harus nonton itu yang pertama. Berarti kalau kita melihat tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Andika, berarti secara garis besar yang tampil adalah tim lomba, betul Pak? Iya. Jadi sebenarnya itu konser ini kan bertajuk rasa syukur. Jadi syukur itu banyak arti. Jadi syukur PSM sudah ikut lomba offline, terus PSM juga sudah banyak mendapatkan perolehan penghargaan, terus kemudian pengurus juga sudah banyak
melakukan kegiatan offline seperti itu. Yang tim-tim yang nanti ditampilin di konsernya ada apa aja? Tim apa aja? Oke. Tim-tim lomba itu dari mulai awal ya, dari Akordo itu yang online, yang virtual. Kemudian tim BCF yang kemarin di Bandung itu. Kemudian yang BICF. Jadi BICF kan ada dua tim, yang Sakra sama Mix. Mix berarti ada 3 tim. Iya. Terus apa lagi? Ya, 3 tim. Kemudian ada tim PSMN. Yang kemarin, kemudian tim VG Peximenas yang juara 1 itu, kemudian yang tim Pesparama juga itu juga juara 1 ya. Terus ada TBA itu jadi tim banyak angkatan, jadi seluruh penyanyi itu ada anggota dari PSM gitu. Terus nanti juga ada format yang seluruh penyanyi konser itu bakal nyanyi All Stars ya. Iya. Jadi ada 8 tim yang akan menyanyi di konser. Cukup banyak ya Dik berarti ya. Kalau boleh tahu total lagu yang nanti akan disuguhkan oleh teman-teman dari PSM-nya berapa? Oke, jadi lagunya itu semua lagu yang tim lomba bawakan di kompetisi. Jadi itu jumlahnya sekitar 15 repertoar. 15 repertoar atau 15 lagu ya? Iya. Tim BCF nyanyi Atsal. Jangan dong, jangan dong. Ya, kita sebutin aja secara kuantitatifnya nyanyi berapa BCF? Jadi BCF itu ada 3 lagu. BCF 3 lagu, BICF yang mix ada 2 lagu. Yang Sakra itu ada 2 lagu. 7. PSMN ada 3 lagu. 10. Kemudian VG aja 1 lagu. Cuma 1 ya? Iya, 1. Juara 1 loh itu. Iya. Soalnya kan udah dibawakin di PSMN kan. Kemudian Terus? yang Pesparama itu ada 2 lagu. 2 lagu. Terus yang TBA itu ada 2 lagu sama 1 lagu lagi yang All Stars. Berarti kalau ada 16 lagu ya yang bakalan teman-teman saksikan ketika teman-teman nonton konser PSM nanti. Oke Andika, sekarang aku mau nanya nih, persiapannya sampai sejauh ini sudah berapa? Berapa persen nih kalau kita melihat kualitas persentase? Kalau dilihat mungkin udah 95% ya. Karena 5% lagi ya. Oh iya, karena 5%-nya itu penontonnya. Jadi ayo makanya beli tiketnya. Tuh, udah 95% persiapannya sudah dilakukan secara matang, tinggal penontonnya 5% ya. Iya, jadi mungkin aku boleh cerita dulu ya Kak, untuk silakan. Awal. Di sini silakan. Oh iya. Jadi awal panitia terbentuk, jadi awalnya itu di bulan mungkin Agustus atau Julian gitu. Tapi saya sendiri kan dan mungkin Mas Rian juga kan ikut tim lomba kan. Jadi bener-bener sibuk, apalagi banyak anggota PSM yang angkatan 19 yang KKN dan PK gitu. Jadi hambatannya itu ya mungkin itu sih untuk mencari orang atau mencari panitianya yang agak sulit. Terus juga kesibukan masing-masing juga, dan latihan-latihan itu juga salah satu hambatan atau tantangan sih lebih tepatnya gitu. Terus ya itu sih mungkin tantangan-tantangan yang sudah dihadapi panitia kemarin. Berarti panitia itu sudah banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi ya, apalagi banyak kekurangan orang tadi, terus ada bentrokan waktu dengan kegiatan kampus nih, makanya nih harus mengapresiasi panitia, makanya harus nonton nih. Nah, ini konsernya nih Dik, bakal dilakuin di mana nih tempatnya, venue-nya. Jadi tempatnya itu bakal ada di PH Performance Hall FBS gitu. Jadi kan itu tempatnya kan besar kan, jadi itu juga bisa memuat banyak penonton. Jadi kan mungkin dari teman-teman atau pemirsa ini kan ingin melihat bagaimana sih kualitas PSM, bagaimana sih lagu-lagu yang dibawakan pas kemarin lomba-lomba gitu, kok sampai bisa dapat penghargaan, dapat juara gitu. Jadi kita memilih FBS sebagai tempat konsernya besok seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman Senandika Suara Wadandi. Kak, ada nggak konser yang bisa kita lihat secara online? Oh, maksudnya mungkin diselenggarakan hybrid atau hanya offline aja, atau ada tersedia online, tiket yang online? Oke, untuk konsernya sendiri itu offline ya Kak. Offline jadi, full ya? Iya full. Jadi kita nggak membuka untuk yang online karena emang prioritas kita itu untuk penonton-penonton yang ingin menonton langsung konser besok gitu. Kemudian mungkin hybridnya sendiri itu ada salah satu penampilan yang kolaborasi dengan angkatan luar biasa dan juga angkatan 19. Jadi itu menyanyikan lagu yang beriringan, jadi nyanyi live dan ada di belakang gitu. Oh, tapi nggak disaksikan secara online ya? Iya. Tetap di FBS-nya itu di Performance Hall Fakultas Bahasa dan Seni. Nih,
Gimana caranya kalau teman-teman nanti kalian dari rumah ini mau beli, Dik? Oke. Bisa lewat apa? Jadi kalau kalian mau beli nih, tapi harus beli sih. Jadi di pamflet sendiri itu udah ada linknya. Jadi kalian cukup cari aja linknya, kemudian kalian daftar. Itu konsepnya itu daftar di Google Form. Jadi setelah kalian daftar di Google Form, nanti bakal ada konfirmasi dari KSK. Setelah konfirmasi dari KSK, nanti akan dikirim e-tiket. Nah, Lewat e-tiket email, lewat ya? email gitu. Setelah kalian dapat e-tiket, nanti kalian bisa tukarkan di hari hanya atau nanti janjian sama KSK-nya gitu. Berarti teman-teman bisa kunjungi di Instagramnya, Ya. media sosialnya PSM Surawadana. Di situ tertera link di mana teman-teman harus mendaftar, kemudian teman-teman isi Google Form-nya, melakukan pembayaran, konfirmasi ke KSK, dan nanti akan dapat konfirmasi ketika sudah dikonfirmasi sama KSK melalui email. Bisa teman-teman cek di kotak masuk, inbox atau spam ya, Dik ya, untuk etiketnya itu. Nah, ini harganya nih berapa, Kak? Bisa Harganya di-spill nggak? sendiri nih. Jadi ini masih tergolong murah ya, sepertinya Kakak, karena kita menyajikan 15 repertoar yang 16 repertoar yang itu susah semua. Betul. Itu susah semua dan itu membutuhkan effort yang besar dari timnya gitu loh. Jadi untuk yang tiket paling murah atau silver sendiri itu seharga 75.000. 75.000 itu di lantai 2 ya? Di lantai 2. Kemudian yang kedua itu yang gold itu 85.000. Itu bisa di bawah nanti nyonya. Kemudian yang paling tinggi itu yang platinum. Yang platinum itu yang 100.000. Nah, untuk teman-teman sendiri kalau misal punya teman PSM langsung bisa beli lewat teman PSM. Jadi kalau dari teman PSM sendiri nanti bakal dapat diskon gitu. Masih berlaku tuh diskonnya? Seharusnya enggak sih, tapi mungkin besok Mungkin lagi bisa lah di bakal nego ya. ada diskon-diskon lainnya gitu. Tunggu aja terus, pantengin Instagramnya PSM Surawadana. Ini ada pre-sale gitu nggak, Kak? Atau semuanya nih harganya tetap segitu? Apa nanti ada pre-sale 2 naik lagi, pre-sale 3 naik lagi atau gimana? Kalau kita sistemnya itu nggak ada pre-salean. Jadi ya itu kita sistemnya tuh pakai diskon. Jadi kalau misal teman-teman beli lewat dari anak PSM sendiri nanti bakal dapat diskon. Terus kemudian besok bakal ada kejutan-kejutan lainnya dari tiketing yang bakal memukau teman-teman gitu. Ada giveaway gitu. nggak, Kak, kira-kira ya? Giveaway mungkin bisa dipikirkan ya kakak-kakak itu ya. Mas mantap ya, siapa tahu ada giveaway 10 tiket gitu kan? Siapa tahu kan. Walaupun di silver nanti dua kan Yang ini apa-apa. gratis yang ya. penting gratis. Tapi harus beli. Bisa menikmati konser para juara gitu ya, ibarat kata ya. Oke Andika, aku mau tanya, dijual nggak konsernya, tiket konser secara OTS atau on the spot di sana ketika hari H? Untuk OTS sendiri mungkin nanti tergantung sama penjualan tiket sebelumnya ya. Kalau misal penjualannya itu udah habis, ya amin. Habis. Nanti pas OTS nggak ada gitu. Tapi kalau misal masih tersisa bakal ada OTS juga kok besok gitu. Berarti itu jangan ya, kalian kalau besok aja beli OTS jangan ya. Karena itu kayak malah lebih mahal ya. itu lebih mahal tuh kata ketuanya tuh, atau mungkin udah habis, kalian tinggal sisa-sisa yang belakang itu kan sayang banget, kalian tidak bisa menikmati konser dengan maksimal ya. Apalagi sisa kuota tiketnya tinggal ini di atas nih ada platinum segini, ada gold segini, ada silver segini, nah masih sisa dikit lagi. Jadi teman-teman harus cepat beli ya, Dik ya. Ya, harus beli Nih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ini tentang Adra. Agak gimana pertanyaannya? Apakah dalam mempersiapkan konser ini panitia akan memberikan sebuah kejutan menarik di tengah-tengah konser atau gimana? Apakah jalannya konser hanya full lagu repertoar atau ada sedikit-sedikit sentuhan yang mengejutkan? Oke, untuk konsernya besok ya mungkin bisa surprise aja ya Kak, besok ya. Dikit-dikit aja boleh, Kak. Biar tertarik yang nonton nih. Kejutan nanti banyak sih untuk kejutannya. Mungkin dari ya lihat aja lah besok gitulah. Terus juga untuk performance-nya sendiri itu full lagu. Tapi nanti bakal ada drama-drama dikit gitulah. Menariknya ada drama-drama dikit. Kalau drama di belakang panggung ada nggak ya, Kak? Banyak itu di PSM ya. Saya juga kerap menemui ya Kak. Mungkin kalian juga sering drama ya? Dulu saya drama king ya. Saya main karakter di setiap drama yang ada di PSM. Oke, siap. Oke, di sini ada 4 konduktor. Ada Mas Arga, Mas Lukas Gunawan Arga Rakasiwi, ada Maria Natania, ada Maria Linervinka, ada Sonia,
Rara atau Miss R ya, Miss Sonson ya. Ini kalau boleh tahu ini pembagiannya gimana nih? Mas Arga akan mengkondak tim apa aja nih? Oke, untuk Mas Arga sendiri, ini boleh di-spill nih? Boleh kan tadi udah di-spill tim-timnya. Oh iya. Oke, maaf. Untuk timnya sendiri atau konduktornya sendiri nanti sesuai kemarin pas lombanya gitu. Jadi untuk Mas Arga sendiri kan kemarin mengkonduktori beberapa tim. Jadi seperti Akordo, terus kemudian yang BCF sama BICF. Terus yang untuk Maria Natania sendiri, Mbak Tia sendiri itu nanti mengkondak tim PSMN. Kemudian nanti untuk Mbak Mariolina Vinka ini yang jos itu kan, itu bakal mengkonduktori Pesparama. Jadi Pesparama kemarin kan kemarin ya kayaknya yang juara 1 itu ya. Baru bulan apa sih? Oktober ya. Oh iya. November awal-awal ya. Sebenarnya kita flexing terus ya kan di sini. Genap sebulan ini. Ya itu Mbak Mariolina Vinka di Pesparama. Kemudian untuk Miss Rara sendiri, itu Miss Rara nanti akan mengkondak TBA. Tim banyak angkatan. Jadi ada konduktornya sendiri-sendiri dalam setiap lagu. Jadi teman-teman bakal merasakan sensasi yang luar biasa ya pastinya ya. Oke Dika, selanjutnya pertanyaannya mungkin ini pertanyaan yang hampir memasuki pertanyaan terakhir. Kenapa teman-teman Senandika ini harus wajib banget untuk membeli tiket konser Atalanta? Oke, harus banget karena ya mungkin pertama ya untuk persiapan panitianya sendiri tuh luar biasa. Kita dari panitia sendiri tuh kayak pusing banget ngurusin konser ini, jujur ya ini pusing banget karena banyak persiapan yang harus disiapkan gitu. Kemudian lagu-lagunya sendiri atau repertoarnya itu sangat sulit ya Kak. Luar biasa. Mungkin bisa di-spill satu lagu. Ya itu mungkin yang itu aja lah spill bagiannya aja ya. Yang pokoknya ada yang ketawa wah gitu. Wah ini sih. Nah, ada yang teriak-teriak. Ada yang teriak. Kompleks banget ya repertoarnya ya. Iya gitu. Terus apalagi ini pasti teman-teman itu tidak asing sama yang namanya Adsalum ya. Karena itu udah melekat banget sama PSM Suara Wadana. Jadi kalau teman-teman brandingnya PSM Suara Wadana itu pasti Adsalum. Oh, udah di-spill dong Kak itu namanya. Nyanyiin enggak? Iya, itu kan udah di-spill. Apalagi BCF nyanyi Adsalum, BCF nyanyi Adsalum. Jadi teman-teman nih yang pengen lihat secara live PSM Suara Wadana nyanyi Adsalum harus beli. Harus. Lanjut Kak. Silakan promosi. Saya kasih waktu. Kemudian apalagi ya Kak? Tadi kan udah persiapan panitia, kemudian lagunya. Nah terus ya hampir sama kayak konser lainnya. Jadi melibatkan banyak penyanyi. Jadi banyak banget. Jadi panitia tuh harus mengkoordinasi semua penyanyi untuk nyanyi lagu-lagunya. Apalagi banyak penyanyi yang double. Bukan double lagi sih, mungkin triple. Lebih dari triple apa? Kuartet. Ada yang bahkan ikut berapa tim gitu ya? Semua tim diikutin gitu. Bahkan saya sama Andika nyanyi 15 lagu besok. Oh iya. Super. Gitu. Jadi itu sih, jadi harus mengapresiasi sih. Jadi kayak banyak orang yang ikut banyak tim gitu. Terus kemudian bakal ada drama-dramanya juga. Jadi konsepnya tuh bukan seperti konser lain. Kayak kalau yang konser lain kan nyanyi terus ada MC, nyanyi lagi, MC lagi, terus nyanyi lagi gitu kan kayak bosen gitu kan. Jadi panitia itu membuat gebrakan baru. Jadi ada dramanya, bukan full drama musikal, tapi dramanya tuh cuman dikit-dikit selingan-selingan gitu loh. Jadi kayak semi drama musikal, tapi nanti ditampilin lagu-lagunya kayak gitu. Gitu sih. Apalagi repertoarnya ini nanti teman-teman kalau bisa dikatakan ketika teman-teman nonton konsernya nanti itu kayak naik roller coaster. Jadi teman-teman bakal merasakan sensasi lagu yang menyeramkan, menyedihkan, tertawa, seneng, lalu dibuat sedih lagi, dibuat ketakutan kayak di neraka. Itu full semuanya ada di situ di konser Atalanta. Jadi kenapa? That's why teman-teman Senandika harus nonton. Harus banget, wajib ya Dik ya? Wajib. Karena ini sudah terakhir kita konser tahun 2019 ya, Five Girls of Music kalau nggak salah. 2020 vakum karena Covid, 2021 juga vakum, dan akhirnya 2022 dihadirkan kembali dengan wajah yang baru, dengan branding yang baru. Kita akan memberikan sesuatu yang spesial untuk teman-teman Senandika yang ada di rumah. Oke Andika,
aku ucapin terima kasih karena sudah hadir di podcast ini. Sama-sama, Semoga Mbak Rian. konsernya sukses, Amin. tiketnya sold out, Amin. ya segera ya sold out. Harus beli loh. Harus beli ya teman-teman semuanya karena ini konser yang cukup menarik untuk ditonton dan harus ditonton. Salah satu konser yang luar biasa di dunia perpaduan suara khususnya di Yogyakarta. Teman-teman harus beli di cek Instagramnya @psmswuny. Nah itu tadi teman-teman podcast episode spesial Atalanta The Form of Love, Victory and Glory yang mana akan ditayangkan besok konsernya tanggal 4 Desember tahun 2022. Segera teman-teman yang belum beli untuk beli sekarang tiketnya, jangan sampai kehabisan. Dan selalu pantengin Instagramnya PSMSWUNY. Dan sekarang PSMSW sudah punya TikTok. Teman-teman harus follow TikToknya PSMS_SW_UNY untuk selalu update tentang konser dan tentang PSM Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta. Dan akhir kata saya Rian Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Viva PSM Suara Wadana.